Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, berjumpa lagi di channel YouTube Bunda Arti. Nah, di video kali ini udah sore aja nih teman-teman, sudah pukul 3:30, saatnya saya ke dapur untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Nah, gimana nih teman-teman, apa nih rencananya masak hari ini? Yang jelas, selama bulan puasa, sebelum berbuka pasti tentunya kita sudah mempersiapkan dan ngoprek-ngoprek dapur ya, apakah mau memasak atau cuma mau beli takjil aja. Apa mungkin teman-teman sedang berada di luar nih, bukber bareng sama keluarga di luar rumah. Selamat bukber aja ya. Nah, ini saya mau refill dulu untuk frozen food ini. Biasanya frozen food ini saya masak pada saat sahur buat makanan anak-anak, karena di saat sahur itu mau cari yang praktis-praktis aja teman-teman. Jadi seperti sosis, bakso, dan yang kayak gini lah pokoknya, yang gampang dan instan untuk dimasak. Alhamdulillah, walaupun saya nggak tahu apakah ini baik atau enggak disiapkan pada saat sahur buat anak-anak menunya. Yang jelas ini bisa memancing selera anak-anak di rumah. Jadi anak saya itu kalau mau sahur itu susah banget dibangunin teman-teman. Maklum lah ya, kan masih anak-anak juga, jadi masih berat membangun buat makan. Jadi kalau kita masakin menu favorit yang mereka mau, itu biasanya memancing mereka buat semangat untuk bangun sahur. Nah, kalau untuk masak yang frozen food kayak gini nih, mereka nggak pernah nolak, saya herannya gitu. Jadi ya saya biasain buat menyetok menu-menu yang kayak gini selama bulan Ramadan. Oke, setelah merefill frozen food tadi, ini saya langsung aja mau masak nih teman-teman. Kali ini masaknya mau menu deso aja nih. Jadi ceritanya di halaman belakang rumah ini banyak tumbuh daun pepaya bun. Kata Pak suami, mau diambilin nggak? Kalau misalnya mau dimasak biar saya ambilin, ya bolehlah ambil, tapi saya mau cari daun yang apa itu, kalau saya bilangnya di sini daun keduru. Nah, jadi kalau direbus sama daun keduru itu tidak pahit lagi rasanya, dan rasanya itu makin lezat dan nikmat. Kemudian saya juga punya 1 ekor ikan mas koi. Jadi ikan mas koi yang di kolam itu ya teman-teman. Jadi dia udah mabuk, mungkin kekurangan oksigen, sehingga masakan saya hari ini adalah hasil hasil budidaya di rumah sendiri, hasil panen di rumah. Jadi ini saya manfaatkan buat memasak, tapi sebelumnya ini saya mau goreng dulu buat ikan mas koinya, buat saya buat asam manisnya nanti. Dan untuk penggorengan ini saya tutup aja nih, nah supaya nggak keperciknya gitu ya, supaya dapurnya nggak begitu kotor nantinya. Terus ini saya mau siapkan bumbu buat asam manis ikannya nanti. Saya pakai bawang bombay setengah, terus ini saya gunakan tomat juga 1 buah, terus saya juga pakai wortel. Kemudian wortelnya ini saya mau iris seperti korek api gitu, panjang-panjang. Dan nanti saya juga menggunakan bumbu dasar yang sudah saya stok sebelumnya. Nah, untuk gorengan ikannya itu warnanya udah coklat kekuningan ya teman-teman. Udah golden brown. Apa ini kemutungan? Yang jelas ini enak banget teman-teman, harum karena ikannya tadi udah saya marinasi dengan menggunakan jeruk nipis dan kaldu gitu supaya meresap ke daging ikannya. Dan warnanya juga cantik ini karena ikannya kan lumayan besar, jadi saya gorengnya agak lama gitu. Dan setelah kering ini langsung aja di wajan yang sama saya gunakan buat menumis bumbunya. Nah, yang pertama ini saya mau tumis bumbu dasar putih dulu. Setelah sedikit harum saya tambahkan bawang bombay yang sudah diiris tadi. Jadi ini sampai layu dulu. Setelah itu baru ditambahkan untuk wortelnya, karena tekstur wortel ini kan lumayan keras. Dan untuk tomatnya nanti saya masuk di belakang agar tidak lembek aja ya tomatnya.
Nah, setelah diaduk-aduk, jangan lupa tambahkan untuk saus sambal. Jadi saya gunakan saus sambal. Kalau teman-teman ada saus tomat juga bisa ditambahkan. Kebetulan saya tidak punya saus tomat, jadi saya gunakan saus sambal aja. Dan saus tiram juga. Kemudian ini sepertinya kurang untuk sausnya, jadi saya tambahkan sedikit lagi biar warnanya semakin cantik. Dah gini aja teman-teman. Jangan lupa seasoning. Kalau mau lebih manis lagi bisa ditambahkan gula pasir, tapi saya tidak, cukup seperti ini aja, dan saya rasa seperti ini aja udah enak banget. Terakhir saya masukkan untuk ikan yang sudah saya goreng tadi. Setelah itu saya diamin sebentar supaya bumbunya meresap ke ikannya, tapi nggak lama-lama lagi nih teman-teman, takut sausnya ini nanti semakin mengering karena saya tidak mau menambahkan air pada sausnya ini. Oke, setelah tercampur semua, nanti pada saat mau dimakan juga sausnya akan meresap ke ikannya. Jadi ini kompornya mau saya matikan dulu dan saya angkat, saya letakkan di mangkuk sajinya. Oke, untuk ikannya sudah selesai. Kemudian ini adalah proses perebusan daun pepaya dan bunga pepayanya tadi. Dan untuk yang daun berwarna coklat-coklat ini loh yang namanya daun keduruk yang saya bilang tadi. Kalau merebus bunga pepaya dengan menggunakan daun ini, mudah-mudahan tidak akan pahit lagi. Dan seperti ini penampakan setelah direbus. Untuk daun keduruknya udah dilepaskan. Dan ini tidak saya masak semua, jadi akan saya simpan sedikit buat besok untuk masak urap. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini saya mau masak cemilan untuk gorengannya nanti. Ini Pak suami dan anak-anak sedang pergi mencari takjil, katanya mau cari yang manis-manis, jadi saya nggak masak yang manis-manis di rumah. Saya lebih suka masak kayak gini loh teman-teman, yang asin-asin. Ini saya mau masak tempe mendoan, jadi saya gunakan tepung serbaguna yang saya tambahkan tepung beras. Untuk bumbu-bumbunya saya gunakan bumbu praktis aja yang instan gitu. Seharusnya ini saya tambahkan untuk bumbu dasar putih ya, tapi saya lupa, bener-bener lupa karena saya buru-buru banget mau goreng tempenya ini. Dan langsung aja ini mau saya goreng untuk tempe tepungnya ini. Kalau mau lebih cantik lagi, ini diberi irisan daun bawang. Waduh, ini pasti enak banget teman-teman. Tapi kayak gini aja udah enak banget rasanya, walaupun kelihatannya tidak ada ijo-ijonya ya. Alhamdulillah ini gorengannya saya goreng secukupnya aja, paling cuma 2 kali penggorengan, dan ini habis untuk sekali 2 kali makan aja sampai tengah malam nanti. Ini untuk Pak suami dan anak-anak sudah pulang, jadi mereka sudah membeli takjil gitu ya teman-teman. Biasanya sore-sore itu saya dibantuin sama Pak suami kalau Pak suami tidak sibuk. Anak-anak biasanya juga bantuin si abangnya, biasanya nutupin jendela, hordeng kalau udah sore. Yang si adek biasanya sapu-sapu rumah dan beberes rumah sedikit. Dan ini langsung aja saya mau tumis buat bunga pepayanya tadi. Ini saya gunakan bumbu dasar kuning 2 sendok dan bumbu dasar putihnya juga 2 sendok. Saya tumis dulu sampai harum. Kemudian saya masih ada bumbu sisaan bumbu rendang kemarin. Jadi dagingnya udah habis, tinggal bumbunya aja. Jangan dibuang teman-teman kalau masih ada sisaan bumbu rendang yang nikmat itu, yang harum aroma rendangnya. Itu bisa dicampur untuk tumisan bunga pepaya ini. Dan ini saya dapat resepnya dari ibu mertua saya. Jadi saya itu heran loh, kok bunga pepaya rasa daging gitu. Ternyata ibu mertua saya itu menggunakan bumbu rendang ini loh teman-teman buat menumis bunga pepayanya. Nah ini saya mau coba, dan ini udah sering saya buat sih sebenarnya. Nah ini untuk bumbu rendangnya sudah saya tambahkan di sini. Saya campurkan semua pada tumisannya. Nanti setelah sedikit harum baru kita tambahkan untuk daun dan bunga pepaya yang sudah kita rebus tadi.
Sebelumnya saya tuh waktu dulu tuh nggak suka makan bunga daun pepaya ini teman-teman. Rasanya itu pahit, tapi setelah saya coba masakan ibu mertua saya, jadi saya ketagihan dan saya sudah tahu resepnya bagaimana membuat bunga pepaya supaya tidak pahit dan rasanya juga enak. Ini baru saya suka dan selalu masak untuk bunga pepaya dan daun pepayanya ini. Jadi masaknya itu resepnya gini aja teman-teman, yang penting merebusnya daun dan bunga pepaya itu tadi menggunakan daun keduru atau menggunakan daun jambu, kemudian dicuci bersih supaya tidak pahit lagi. Dan untuk bumbu tumisannya ditambahkan dengan bumbu rendang ini tadi, kalau ada percanya ikan teri juga tambah enak. Ya seperti itu aja, dan ini rasanya saya nggak pernah bosan dan saya selalu kepengen aja kalau ngelihat bunga dan daun pepaya. Apalagi suasana bulan Ramadan seperti ini, makan tuh kan cuma sedikit ya, jadi pengennya itu makan yang pahit-pahit dikit gitu loh. Jadi ini masih ada pahitnya, cuman nggak pahit bener gitu. Itulah herannya ya kalau udah jadi emak-emak itu seleranya itu jadi berubah loh. Dulu waktu saya masih belum menikah, jadi masih tinggal sama orang tua saya itu sering masak bunga pepaya ini buat urap gitu, tapi saya nggak suka teman-teman, nyentuhnya sedikit pun nggak sama sekali. Nggak kebayang deh kalau sekarang ini malah jadi makanan yang sering saya masak dan jadi makanan favorit saya. Dan seperti ini loh penampakannya teman-teman, ini nggak pedas ya, kalau misalnya teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai. Oke, segini aja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.